Polda Metro Jaya telah menangkap 3 pelaku dalam kasus trading bodong Fahrenheit. Ya, kepolisian kini masih mengejar siapa otak pelaku di balik trading bodong itu. Kepolisian saat ini sedang menangani dugaan pelanggaran pidana dalam kasus robot trading Fahrenheit. Kasus tersebut didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Untuk yang di Polda Metro Jaya, polisi telah menetapkan 3 pelaku robot trading Fahrenheit. Sementara itu, pelaku utama yang menjadi otak robot trading sudah diidentifikasi dan masih dilakukan pengejaran. Sebelumnya, penyanyi Chris Ryan mendatangi Barreskrim Mabes Polri pekan lalu. Kedatangannya untuk melaporkan pemilik robot trading Fahrenheit, Henry Susanto. Menurut Chris, ia dan 90 korban lainnya telah merugi 30 miliar rupiah. Kami ingin melaporkan PT Fahrenheit Robot Trading dan juga CEO-nya, Henry Susanto. Karena sampai detik ini Henry Susanto nggak bisa dihubungin, jadi ya kami memutuskan untuk mengambil tindak hukum. Selain Barreskrim, korban robot trading Fahrenheit juga melapor ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum korban menyatakan 150 orang korban robot trading melaporkan para pimpinan dan afiliator perusahaan karena mengalami kerugian hingga 75 miliar rupiah. Jadi kami mewakili kurang lebih ada 150 orang korban dari robot trading ini yang kami terima sampai saat ini dan terus bertambah. Ya, saat ini kami kurang lebih total kerugiannya sudah mencapai 75 miliar dan kami juga yakini bahwa dana yang diputar oleh Fahrenheit ini mencapai triliunan. Korban dari robot trading Fahrenheit dijanjikan keuntungan besar setiap harinya. Namun hingga akhir bulan Januari, robot tersebut berhenti dengan alasan sedang mengurus izin kepada pihak terkait. Namun hingga kini keuntungan yang dijanjikan tidak pernah ada dan modal yang mereka miliki hilang begitu saja. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, korban trading bodong terus bermunculan. Bahkan kerugian ditaksir hingga triliunan rupiah. Lantas apa yang terjadi dan seperti apa cerita kesaksian para korban? Ya, kita akan membahasnya bersama 2 narasumber, pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan, serta salah satu korban trading bodong Fahrenheit, Chris Ryan. Selamat sore, Kang Asep dan juga Mas Chris. Selamat sore. Oke, kita ke Mas Chris terlebih dahulu. Mas Chris, gimana sebetulnya awalnya bisa tertarik untuk menanamkan dana ataupun uang sedemikian besar untuk investasi, terutama di trading Fahrenheit ini? Ya, memang karena lagi pandemi ya, jadi pemasukan dari sektor bisnis real kan berkurang. Kita biasa diskusi lah sama teman-teman apa nih yang lagi oke gitu. Jadi adalah pembahasan tentang robot trading itu yang bisa memberikan profit 20 hingga 30% per bulannya. Sejak kapan Mas Chris Anda investasi di Fahrenheit? Fahrenheit sendiri kan baru ada di bulan 7 2021. Saya masuknya itu baru di bulan 8 2021, tapi masuknya $500 dulu. Berapa investasi awal yang dimasukkan ke sana? Berapa besar sejak awal yang dimasukkan ke sana dana Anda? Awalnya $500 dulu, kita coba yang paling kecil kan untuk coba-coba. Awalnya $500 ya? Iya awalnya. Nah ya, begitu kemudian? Sudah 2 bulan dan saya pikir memang ini real trading, pembagiannya juga WD-nya lancar. Di bulan 10 baru saya mulai masukkan $5.000. Oke, Mas Chris, sebetulnya dari awal sudah pernah mengecek tidak apakah kemudian investasi ataupun jenis trading ini terdaftar secara legal atau tidak? Memang di presentasinya itu kan ada ya, jelas ada SUPL-nya, terdaftar di AP2LI, dan lain sebagainya, kantornya jelas, brokernya seolah-olah broker legit gitu ya, broker ternama, kira-kira seperti itu. Tapi untuk mengecek di Bapepti dan OJK memang saya nggak ngecek, saya pikir ya itu udah cukup sih. Jadi miss di situ ya, tidak ngecek apakah ini memang sudah approved by Bapepti atau OJK begitu ya, dan ternyata tidak sama sekali. Karena kan saya pikir ya saya udah ikut 2 bulan gitu kan, dan robot trading itu kan awalnya kan dari Net 89 udah ada dari 2018 dan masih beroperasional juga, ya saya pikir oh ya oke-oke aja, karena kan kalau misalnya nggak oke kan ya harusnya nggak lama beroperasi, ya mereka pasti akan berhenti, kira-kira seperti itu.
Mas Kris, kapan Anda merasa ada sesuatu yang salah ataupun merasa ada kejanggalan? Sesuatu yang salah itu kita rasakan di bulan Januari 2022, di mana di saat regulasi dari regulator itu, dalam hal ini pemerintah, sudah mulai tegas untuk memberantas investasi bodong, seperti mengultimatum para robot-robot trading ilegal atau bodong gitu. Jadi di tanggal 28 Januari 2022 ada pengumuman bahwasannya tidak akan trading dan kegiatan depo dan WD dibekukan. Ya, Karena Mas Kris, pihak sebentar, robot mau saya coba luruskan. Ini trading untuk kripto kah? Kripto ya, kripto. Jadi sebelum Januari, sebelum sampai ada pengumuman dihentikan aktivitas perdagangannya, Anda masih bisa menarik profit? Iya, masih bisa. Oke, baik. Kita ke Kang Asep. Kang Asep, apabila kita lihat dari sisi pandangan hukum, dari segi regulasi, sebetulnya seberapa memadai perlindungan terhadap para korban seperti Mas Kris seperti ini, kemudian ketika terlibat ke dalam sebuah investasi bodong? Ya, gini Mbak Dara ya, harus dipilah. Ada dua istilah. Pertama ada trading, kedua investasi. Karena duanya akan normanya, akibat hukumnya, konsekuensi hukumnya akan berbeda. Artinya apa? Ketika dia misalkan ikut investasi ilegal dalam bentuk bisa kegiatan money game, bisa perdagangan aset kripto tanpa izin, perdagangan robot trading tanpa izin. Nah, ketika supaya gampang dipahami oleh masyarakat, penyelenggara itu ya, contohnya Fahrenheit inilah ya, dia tanpa legal standing, ya, tanpa punya legalitas, tidak terdaftar. Kan ukurannya sederhana, cuma 2L. Apakah legalitas, apakah logis? Nah, kalau dia tanpa legalitas, jelas akan menimbulkan akibat sama konsumen. Nah, konsumen akan dibagi dua nanti. Kedua, ya. Nah, yang penting ini tadi ya, ketika konsumen, para peserta, para trader ikut, kalau dia itu tahu akibatnya itu permainan judi, risiko. Tapi kalau di situ dia tidak tahu, karena ditipu, karena promosi yang gencar, kemudian ada di situ ada edukasi. Nah ini harus ada perlindungan terhadap korban-korban dari investasi robot ini yang tanpa izin, kripto tanpa izin ini. Jadi hati-hati. Nah apakah Mas Kris ini sejak awal misalkan tahu bahwa itu nggak ada legalitas? Kemudian kedua, bahwa ini nggak logis sebenarnya keuntungannya. Misalkan kan kalau di bunga itu bunga harus bunga bank yang normal lah gitu kan. Atau kata anak sekarang lebay lah karena lihat keuntungan besar. Kalau dia tahu itu ada nggak legalitas, itu nggak logis, maka kategori judi, risiko nggak ada. Tapi kalau misalkan Mas Kris ini dia tidak tahu karena promosi rangkaian kata-kata bohong, ya, kemudian dia bermain di situ, dia kena penipuan, dia punya hak perlindungan terhadap ganti rugi. Jadi kedudukan konsumen ini ada dua itu tadi ya, artinya tidak bisa serta-merta mengalami mengalami kerugian, terus kemudian bisa melakukan penuntutan atas dugaan penipuan itu. Ya gini Mas Wahyu, jadi gampang dalam bahasa sederhana. Katakanlah dia member legal dan member ilegal. Nah kalau member legal karena dia ketidaktahuannya, sehingga dia ditipu karena rangkaian promosi dan tadi bantuan selegram, bantuan afiliator, agresor itulah. Juga member yang ilegal, sejak awal niatnya dia judi untuk cari untung. Nah member-member yang ilegal ingin cari untung ya dengan cara yang mudah terpengaruh oleh promosi dan pelatihan, ya dia nggak akan mendapat perlindungan konsumen. Itu tidak dilindungi. Tidak bisa melakukan penuntutan begitu ya? Nggak bisa, karena gini, kan Bapepti lah menunggu, ya, ini yang legal tuh ini ABCD, di OJK ini ABCD. Jelas-jelas dia nggak dilihat, oh ini pola-pola platform baik Binomo, Onlintrade, Kutek, OctaveX itu kan, ya sekarang lah sebenarnya dagang-dagang atau investasi yang gaya-gaya anak sekarang lah, gaya milenial. Kalau kita kan kolonial tuh dagangnya dagang bawang, dagang ayam gitu kan. Nah sekarang di dunia maya ini, nah mereka-mereka ini terpesona. Nah tadi kalau terpesona niatnya bermain judi, nggak dilindungi. Tapi kalau tertipu, itu dilindungi. Oke, baik Kang Asep, kita akan kembali dengar cerita dari Mas Kris. Mas Kris, kerugian yang Anda alami ataupun member lain alami itu betulkah sampai 5 triliun rupiah? 5 triliun itu kan diduga dari seluruh Indonesia ya, seluruh member yang lebih dari 20.000 member. Kalau dari grup kami sendiri terdiri dari 197 orang. Setelah Fahrenheit scam, kami berembuk nih, yang mau maju siapa, yang mau ikhlas siapa. Dari 190 itu, 97 orang memutuskan untuk maju dan memperkarakan ini. Sisanya ya
Ya ada yang ikhlas, ada yang nggak mau ribet, nggak mau expose, dan lain sebagainya. Dari 97 orang ini dikalkulasikan mencapai lebih dari 25 miliar. Oke. Mas Kris, Angka pastinya sih kemarin sekitar 30-an, cuman ini bertambah terus karena kan ada yang belakangan ini bergabung. Jadi untuk angka pastinya kuasa hukum saya yang tahu pasti, kuasa hukum kami yang udah kami tunjuk. ya, Mas Kris, maaf saya mau tanya juga karena Anda kan sudah menginvestasikan uang cukup besar ribuan dolar begitu ya di Fahrenheit ini. Sebelumnya Anda sudah punya pengalaman juga untuk berinvestasi? Ya, sebelumnya saya masuk net 89, cuman aman. November itu saya tarik dananya. Oke. November atau Oktober saya tarik dananya, saya masukin ke Fahrenheit karena lebih besar keuntungannya segitu. Oke, Mas Kris, polisi sendiri kan kasusnya sudah sampai ke tahap penyidikan, kemudian sudah menetapkan tersangka, ada 3 orang yang menjadi tersangka, tapi 1 orang yang menjadi pelaku utama sampai saat ini sedang dikejar oleh polisi. Anda sendiri bagaimana mengetahui sosok pelaku utama ini, Mas Kris? Ya pastinya kita kan berhubungan langsung dengan kepala ya. Dalam hal ini kepala itu adalah CEO Henry Susanto. Karena di saat robot itu dibukukan, aktivitas WD, trading, dan depo, sampai 7 Maret itu selalu ada tiap minggunya itu video-video yang menenangkan atau meninabobokan member dengan alasan sedang mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh regulator, lalu tidak bisa menggunakan bank lokal karena nanti bisa dikategorikan sebagai TPPU, kira-kira seperti itu. Dan ya sudah proses dengan Bapepti, OJK, dan sedang menunjuk broker lokal sebagai broker yang akan diupayakan lah, kira-kira seperti itu. Jadi tiap minggu selalu ada video baru yang katanya dana nasabah itu aman, jangan khawatir dan lain sebagainya. Ya, akan dikembalikan bertahap begitu mungkin ya? Ya, dan akan dijanjikan per Maret tanggal 7 itu bisa WD $1.000 per minggu. $1.000 per minggu? Ya, dibatasi WD-nya. Baik, saya ingin ke Kang Asep lagi. Kang Asep, ini kan soal edukasi, soal literasi. Ini karena kan kita selalu digempur dengan model investasi baru, trading baru. Bagaimana harus memulainya, merunutnya ini supaya ya tidak terjadi kasus seperti ini lagi? Ya, selalu saya katakan tadi kan 2L tadi, harus lihat legalitas, harus lihat nggak logis atau tidak. Nah, ketika memang kita mau bermain di trading atau investasi, harus telusuri bibit bobot bebetnya itu. Ya, ini kan selalu dibungkus dengan kemasan emas, tapi isinya sepuhan. Ya, hati-hati bermain ini. Ya, jangankan misalkan yang resmi ya, bisa yang resmi aja kita di pasar modal kalau kita nggak ngerti turun naik ya kita juga bisa gila gitu kan. Nah apalagi di dunia maya ini dengan rangkaian kata bohong ya, inilah ya penipuannya kena di sini kan. Jadi promosi, edukasi, nah sebenarnya harus curiga gitu kan. Ya ginilah sering kita gambarkan kalau saya ngajar di kelas tuh ya, jangan terpesona oleh wanita dengan pulasan lipstiknya, bibir merahnya, tapi di balik bibir merah itu ada bibir jeding gitu kan. Nah, bibir tipu tadi. Nah, tapi kan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Nah, peserta member ini kan juga kita juga tidak bisa ya tanda petik ya suka terpesona ya bahwa enak untungnya gede, apalagi dipertontonkan kan dengan para sultan itu. Nah, ketika itu terjadi, orang kan cari jalan pintas. Nah, tadi kembali sejak awal siapapun yang ikut bermain, entah di investasi, entah di trading, ya harus kembali ke 2L. Ya harus berani, kenapa enggak gitu kan, enggak hati-hati ya. Mana orang tua kita dulu kan benernya mengajarkan bagaimana kearifan lokal ya, dagang itu harus kontan, komunal, konkret, religio magis. Ya ini bisa diterapkan sebenarnya. Baik, kita kembali ke Mas Kris. Mas Kris, Anda sebagai korban ketika kemudian proses hukum ini sedang berjalan, apa kemudian yang sebetulnya diharapkan? Ingin uangnya kembalikah atau memang penegakan hukum dari para pelakunya? Ya karena kami memutuskan mempunyai keinginan untuk dana kami kembali, sehingga kami menempuh jalur perdata dan kami menunjuk lawyer. Baik, terima kasih Mas Kris. Kang Asep sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka lagi wawasan baru lagi, memberikan edukasi dan juga literasi terhadap bagaimana model investasi yang aman. Oke, baik.